يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang kita berkewajiban memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam Islam, dalam iman, dalam ketaatan, ketakwaan dan peribadatan. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat hati hamba-hamba yang beriman tidak menyukai kekafiran, tidak menyenangi kefasikan, dan tidak suka terhadap kemaksiatan. Dialah karunia yang paling tinggi, dialah karunia yang paling agung, melebihi keindahan hidup di dunia, melebihi apa yang dicari banyak orang dari kesenangan di dunia. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan terkait sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga dari bab yang kedua terkait risalah kenabian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama terkait surat Al-Alaq, Iqra, ayat 1 sampai 5 yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di Gua Hira. Kata para ulama, ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq ini adalah untuk Nabi. Diperintahkan beliau membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tanda, sebagai isyarat pengangkatan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi seorang nabi. Sedangkan yang akan kita bahas, maka kita beranjak pada hadis Jabir sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang jeda wahyu. Ada jeda, ada jarak dari peristiwa di Hira
dengan kejadian yang kedua ini. Tapi tidak diketahui berapa lamanya. Lama waktu yang berlalu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat bertanya-tanya, rindu, ingin ada momen seperti di Hira kembali. Walhasil tidak disebutkan berapa lama jaraknya. Akan tetapi hati beliau mengenang peristiwa itu. Nah, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fa baina ana amshi, tatkala aku berjalan, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara di langit. Farafa'tu ra'si, aku tengadahkan kepala langit. Fa idzal malak, ternyata malaikat itu yang aku temui di Hira itu, alladzi bi Hira, yang aku pernah bertemu dengannya di Hira, jalisan ala kursi, dia sedang duduk di atas kursi, bainas sama'i wal ardh, menutupi langit dan bumi, antara langit dan bumi. Malaikat itu besar, duduk di kursi. Fuji'at minhu faraqan, aku takut dan menyebabkan aku lari darinya. Faraja'tu faqultu zammiluni fadaththiruni, kemudian aku pulang dan aku meminta untuk diselimuti. Zammiluni daththiruni, selimuti aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkit, beri peringatan, agungkan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kamu, yang menciptakan kamu, yang mengurus kamu, yang menjamin rizki bagimu. Bersihkan pakaianmu, singkirkan berhala. Kata para ulama, ayat dalam Al-Muddatsir ini menjadi tanda dan isyarat bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diangkat sebagai Rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa risalah, syariat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
menyingkirkan berhala, kesyirikan. Maka surat Al-Muddatsir adalah wahyu kedua bagi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu diceritakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan diterima cerita ini oleh Jabir bin Abdullah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Nabi yang singkat ini? Pada halaman 127 hingga 130, Dr. Zaid menyebutkan di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hikmah dari wahyu terjeda. Apa hikmah dari fatrah wahyu? Dari jarak antara wahyu itu. Kata beliau yang pertama adalah untuk menenangkan hati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena kehadiran wahyu yang pertama membuat Nabi takut. Dibutuhkan jarak, dibutuhkan jeda hingga Nabi tenang. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha berusaha untuk menenangkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada. Allah tidak mungkin menyusahkan kamu, demi Allah, karena kamu adalah orang baik. Kemudian Khadijah membawa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada seorang ahli yang bisa menjelaskan apa yang dialami oleh beliau, dan ahlinya tepat, Waraqah bin Naufal. Maka tenang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sehingga hati beliau menginginkan adanya pertemuan kembali dengan malaikat ini. Ini menunjukkan adanya kesiapan. Beliau ingin kembali. Menunjukkan adanya kesiapan untuk menerima wahyu yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang kedua. Walaupun hasilnya sebagaimana yang Nabi ceritakan, bahwa beliau kembali merasakan ketakutan, pulang ke rumah. Belum disampaikan wahyu yang kedua, baru bertemu dengan malaikat Jibril saja. Akan tetapi dalam bentuk yang sangat besar, duduk di antara langit dan bumi. Baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, ya ayyuhal muddatsir. Hikmah yang kedua dari jarak antara dua wahyu ini, kata beliau, menunjukkan bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bukan sekehendak manusia. Allah yu'ti man yasha, memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Kapan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini kita bisa belajar kalau untuk urusan wahyu yang dia merupakan hidayah, yang dia merupakan hajat besar bagi manusia, ilmu Allah yang sangat dibutuhkan untuk memindahkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah berhak mengaturnya. Tidak Allah beri terus menerus setiap hari, dijeda oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati hamba siap, agar hati hamba rindu menginginkannya. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa orang yang siap mendapatkan hidayah tidak sama dengan orang yang tidak siap. Orang yang siap untuk belajar, menerima wahyu tidak sama dengan orang yang tidak siap. Orang yang merindukan, yang menginginkan, tidak akan sama hasilnya dengan orang yang paksa, dengan orang yang tidak menginginkan sama sekali. Betapa agungnya ilmu Allah, dan dia bermanfaat bagi orang yang siap mendengarnya, mengagungkannya, memuliakannya. Innama yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hati yang bertakwalah yang mampu memuliakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang tidak siap untuk memenuhi hak-hak dari wahyu, maka percuma baginya. Maka para ulama ahli hadis enggan menyampaikan hadis yang banyak terhadap orang yang tidak mengerti bagaimana cara memuliakan hadis. Dan para ulama tidak memberikan nasihat setiap saat. Khawatir orang yang diberi nasihat tidak siap, jemu, bosan. Karena jemu, bosan, bahagian dari ketidaksiapan untuk menerima ilmu agama. Yang kedua, dalam urusan dunia kita. Kalau untuk urusan yang besar dalam agama ini, Allah berkehendak. Begitu pula dalam urusan dunia. Allah memberikan harta pada manusia, rizki pada manusia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah memberi jarak. Terkadang Allah memberi jeda. Agar manusia tahu bahwa hari ini dia berusaha, besok dia berusaha, ternyata hasilnya tidak sama. Agar manusia paham yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan dari usaha semata, tapi dia murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah pemberi rizki,
pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Allah Ta'ala a'lam. Ini pelajaran yang pertama dari jarak antara dua wahyu. Yang kedua, menjadi nabi dan menjadi rasul. Dari sini tahulah kita bahwa tidak sama antara menjadi nabi dengan menjadi rasul. Kata para ulama, walaupun berbeda, mereka berpendapat bahwa nabi mengajarkan syariat dari syariat sebelumnya. Adapun rasul, dia memiliki syariat yang baru yang tidak sama dengan syariat rasul sebelumnya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi. Ada yang mengatakan bahwa nabi dia mendapatkan untuk dirinya. Sedangkan rasul dia berkewajiban untuk menyampaikannya. Maka tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama, maka itu untuk diri beliau. Kalimatnya Iqra. Bacalah wahai Nabi. Bacalah dengan nama Allah. Tatkala mendapatkan wahyu yang kedua, maka bukan hanya untuk diri beliau saja, tapi untuk semuanya. Qum fa'anzir. Berdirilah wahai Nabi dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Quraisy tidak mengagungkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan layak. Mereka berbuat syirik. Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berhala mereka hormati. Bahkan mereka lebih banyak mencintai patung-patung berhala. Ada kemiripan dengan kita di zaman akhir. Kemiripan dari segi pengagungan. Kalau dulu orang musyrik lebih banyak menyebut nama berhala daripada nama Allah, kalau kita demikian lebih banyak menyebut nama-nama dunia daripada nama Allah, ada kemiripan. Karena orang yang beriman asyaddu hubban lillah, harus lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencinta akan banyak menyebut nama yang dicintainya. Dalam lisan keseharian seorang muslim, tidak boleh dia tidak menyebut nama Allah. Bismillah. Nabi ajarkan tatkala makan. Nabi ajarkan tatkala berwudu. Nabi ajarkan tatkala memasuki
ruangan, rumah, masjid, bahkan buang hajat dalam suatu riwayat, bertakbir tatkala dia mengagumi Allahu Akbar, tatkala dia menyukai Allahu Akbar. Namun masyarakat kaum muslimin mengikuti budaya lain yang dia tatkala kagum maka dia bertepuk tangan, tidak menyebut nama Allah. Padahal yang diajarkan oleh para ulama menyebut nama Allah tatkala dia mengagumi Allahu Akbar. Masya Allah. Tatkala dia menemukan sesuatu yang dia bantah, yang dia keheranan, dia pun menyebut nama Allah. Subhanallah. Inna lillah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Hari-hari orang beriman harus lebih sering dengan nama Allah. Ini yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah perintah berdakwah. Fa'anzir. Berdirilah wahai Nabi dan berilah peringatan. Ini adalah perintah berdakwah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajak sesamamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Ajak dengan hikmah. Seperti yang kita dengar muadzin mengajak dengan hikmah. Mari sholat. Mari menuju kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan. Ajakan yang baik. Dan ini adalah tingkatan dasar yang bisa kita ajak keluarga dengannya. Setiap perbuatan baik, orang harus mengajak keluarganya. Tidak boleh dia simpan untuk dirinya sendiri. Mungkin kita pernah menemukan ada seseorang pelajar yang tahu, tapi dia simpan untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak mau tersaingi dalam nilai. Dia ingin menjadi yang ranking 1. Ini bukan bahagian dalam agama. Agama Allah, apa ilmu yang dia punya, tidak boleh dia sembunyikan dan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau ilmu dunia mungkin, ilmu agama tidak boleh. Kalau ini tidak berhasil, maka kata para ulama, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat. Nasihat itu ketika ajakan hikmah tidak berhasil. Nasihat yang baik. Dalam sebuah hadis, bukankah kamu yang dulu kepalanya tidak berambut? Bukankah kamu yang dulu kulitnya buruk? Bukankah kamu yang dulu matanya buta? Bukankah kamu yang dulu tidak punya apa-apa?
Kemudian Allah tumbuhkan rambut yang baik. Kemudian Allah berikan kulit yang bagus. Kemudian Allah sembuhkan matamu. Kemudian Allah beri kamu harta. Ini kan nasihat, mengingatkan. Karena tatkala diajak terhadap sesuatu yang baik, dia tidak mau. Maka diberi nasihat, diingatkan. Bukankah dulu seperti itu, kemudian itu namanya nasihat. Ini bisa dilakukan tatkala kita menasehati anak-anak. Kan nasihat itu setelah sesuatu ajakan awal tidak diperhatikan. Bila ini tidak berhasil, wajadilhum billati hiya ahsan. Barulah dengan berdebat. Tapi tetap hiya ahsan, dengan yang baik. Tahulah kita bagaimana keistimewaan agama Allah. Di antara contohnya adalah yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad. Apakah yang kamu ajarkan ini berdasarkan firman Allah? Tidak. Kalau tidak, apakah yang kamu ajarkan ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Kalau iya jawabannya, mesti dia tunjukkan mana ayatnya dan mana hadisnya, karena dia berhadapan dengan Imam Ahmad. Kalau tidak, apakah yang kamu ajarkan ini pernah dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar? Tidak. Bagaimana kamu mengatakan sesuatu dalam agama yang tidak pernah datang dari Allah, tidak pernah datang dari hadis, tidak pernah dikatakan oleh sahabat Rasulullah? Apakah mereka tidak tahu, kemudian kamu tahu? Ataukah mereka menyembunyikan ilmu, kemudian kamu berhasil mengambilnya dari tempat persembunyian? Bingung, apa yang harus saya jawab? Apakah dia tahu sementara Nabi tidak tahu dan sahabat Rasulullah tidak tahu? Tidak mungkin. Apakah Nabi tahu tapi Nabi sembunyikan? Maka Nabi tidak menyampaikan amanat. Begitu cara berdebat. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Tidak ejek sana, tidak ejek sini. Tidak merendahkan sana dan sini. Maka tertawalah khalifah dan mengatakan Imam Ahmad telah mengalahkannya. Padahal kondisi Al-Imam di penjara, tidak dapat air, tidak dapat makan, tapi tetap melayani debat dengan baik. Ini perintah agama. Allah juga menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Keistimewaan kita umat Islam yang disebut Allah Subhanahu wa taala khairu ummatin, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat dari umat-umat para nabi yang pernah ada. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian menjaga yang namanya mengajak pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan masih menjaga yang namanya melarang dari keburukan. Artinya tidak ditemukan pada umat terdahulu konsistensi, istiqomah dalam hal ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak pada yang baik, melarang dari yang mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita sering menyebut amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah. Bukan hanya mengajak yang baik, melarang dari yang mungkar, sementara dia tidak melakukannya. Dia ajak-ajak orang, dia larang-larang orang, dia sendiri tidak. Ini sebuah kecelakaan bila seorang muslim dia mengajak, dia melarang, tapi dia tidak. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu ajarkan orang pada kebaikan, tapi kamu lupakan dirimu sendiri. Padahal kamu orang yang pandai membaca kitab. Apakah itu namanya orang yang berakal? Ada dua hal. Kalau orang tidak mau mengajak pada yang baik padahal dia tahu. Kalau orang tidak mau melarang dari yang buruk padahal dia tahu, maka dia dicela. Kalau dia ajak orang pada kebaikan dan dia larang orang dari keburukan, namun dia tidak, maka dia juga tercela. Kalau orang mengatakan, kalau begitu saya tidak perlu tahu mana baik mana buruk agar tidak saya terkena beban, maka dia pun terkena. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari agama Allah karena dia tidak mau tahu mana baik mana buruk, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat buta. Tidak mau tahu. Kalau saya tahu, beban. Saya harus beritahu orang. Sementara dia tidak sanggup. Kalau dia sanggup, sementara dia tidak amalkan, maka tidak ada jalan lain yang Allah sisakan kecuali kita harus belajar. Karena perintah Allah belajar. Kita harus beritahu orang. Karena itu perintah Allah. Dan kita harus amalkan. Karena begitulah perintah Allah. Tidak ada sisa jalan lagi. Kecuali harus belajar. Harus cari tahu. Harus memberitahu. Tidak boleh diam. Dan harus mengamalkan. Tidak boleh jadi koleksian saja.
Ilmu sebagai koleksi saja. Tidak untuk diamalkan, untuk dicakap-cakap saja pun tidak dibenarkan. Karena agama ini dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal saleh. Ilmu dan amal saleh, dua hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda, membawa hidayah. Tafsiran ulama, yang dimaksud dengan huda adalah agama ini, ilmu. Wa dinil haq, dan din yang benar, yang hak. Tafsiran ulama, amal. Allah mengutus Nabi kepada kita membawa petunjuk, yaitu ilmu, dan agama yang benar, yaitu amal. Petunjuk adalah ilmu yang kita ditunjuki ini halal, ini haram, ini wajib, ini harus ditinggalkan karena dia dosa dan maksiat. Agama yang benar adalah amal saleh. Karena agama ini bukan hanya sekadar omongan, sekadar tulisan. Agama yang benar diamalkan. Apakah sudah orang disebut beragama yang benar kalau dia sudah pandai berbicara tentang agama? Dia harus pandai mengamalkan. Apakah disebut orang beragama yang benar kalau dia sudah mempelajarinya saja? Tidak. Dia harus mengamalkan. Kemudian, idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum tullan la yanzi'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau kalian berjual beli riba dan kalian tenggelam dalam megahnya dunia dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kalian kelemahan, kehinaan. Itu tidak bisa diangkat. Kaum muslimin dianggap lemah. Kaum muslimin dihinakan.
oleh orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa diangkat kecuali kalian kembali pada agama kalian. Maka kita tidak mungkin kembali kepada kekuatan, kejayaan kalau tidak kembali pada agama. Maka kata para ulama, bukan ini mungkin agak kita bisa berdebat, akan tetapi beginilah Syekh Abdul Malik Ramadhani menjelaskan. Ini dari segi agama. Mungkin kita akan berdebat dalam hal ini. Bukan kehebatan teknologi yang dimiliki oleh orang-orang kafir, kemudian kita harus sama dengannya untuk bisa mengalahkan mereka. Akan tetapi yang disyaratkan oleh Nabi yang utama, kaum muslimin harus kembali kepada agamanya. Dan dia menjadi fondasi awal. Adapun teknologi kita bisa susul. Tapi kalau itu dulu sebelum fondasi awal, tidak akan bisa. Agama ini lain dari hitung-hitungan matematika dunia. Agama ini lain. Karena dia agama Allah. Yang Allah yu'ti man yasha. Memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala a'lam. Kesimpulannya, fase kenabian, poin yang keempat, beliau menyampaikan 5. Yang pertama, mendekati masa-masa kenabian, orang sudah banyak berbicara tentang akan datang Nabi. Dia bukan sesuatu yang tiba-tiba ada orang mengaku saya adalah Nabi, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Orang sudah banyak berbicara. Yang kedua, Nabi sudah mulai ingin sendiri melihat ini perbuatan masyarakat menyembah berhala tidak benar. Dan ini pada usia beliau 40. Jadi melihat sudah lama, puluhan tahun. Kemudian beliau mulai bermimpi. Dan ini dari Rabiul Awal. Beliau sudah mulai bermimpi. Mimpi yang benar. Tapi tidak disebutkan apa mimpinya. Mimpi yang benar. Begitu di dalam hadis. Kemudian pada bulan Ramadan turun wahyu pertama. Iqra. Dan ada kevakuman, jeda, ada jarak, tidak disebutkan berapa lamanya, barulah wahyu yang kedua turun. Ya ayyuhal muddatsir. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Ini terkait risalah kenabian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan di menit akhir. Bila tidak, kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.